Setelah kita melangkah melewati pintu masuk Sumber Nagan, perjalanan langsung terasa seperti undangan menuju sebuah dunia yang penuh kedamaian, keindahan, dan keajaiban alami yang mempesona. Jalan menurun yang landai terbentang di hadapan, seakan membimbing langkah kita dengan lembut menuju pengalaman yang tak terlupakan. Seolah-olah alam sendiri menyambut dengan pelukan yang hangat. Hamparan rumput hijau yang membentang luas berpadu sempurna dengan suasana syahdu khas pedesaan, menghadirkan ketenangan yang merasuk hingga ke relung jiwa. Di sini kita berdiri tepat di atas sebuah sumber air alami yang jernih dan murni, dikelilingi oleh rimbunya pepohonan bambu yang menjulang tinggi, menciptakan kanopi hijau yang teduh dan menenangkan. Langkah kita kemudian dipandu menuju tangga yang menurun dengan lembut, semakin mendekatkan diri pada keajaiban sumber yang tersembunyi. Namun di tengah rasa takjub dan kekaguman, jangan lupa untuk berhati-hati. Peganglah erat pegangan tangga, pastikan setiap langkah Anda aman, sambil menikmati setiap detik keindahan yang terpancar di sekitar. Perpaduan suara gemericik air, desiran angin di antara dedaunan bambu, dan keindahan panorama alami akan membuat perjalanan ini tak hanya memukau, tetapi juga meninggalkan kesan yang abadi di dalam hati Anda. Ya teman-teman, kita sudah berada di Sumber Nagan dan kita akan review tempat ini teman-teman. Objek wisata Sumber Nagan letaknya di tepi sungai, yaitu di Dusun Biru, Desa Gunung Rejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Untuk menuju tempat wisata ini bisa dikatakan gampang-gampang susah karena kondisinya yang sangat curam dan jika hujan jalan menjadi licin. Lokasi Sumber Nagan memang agak terpencil, tetapi tidak jauh dari jalan raya menuju Desa Gunung Rejo, Dusun Kreweh. Dari Candi Singosari hanya berjarak 1,5 km ke arah barat. Dan untuk mencapai lokasi ini bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi atau ojek. Petirtan Sumber Nagan adalah tempat mandi orang-orang sebelum atau sesudah melakukan aktivitas ritual tertentu. Nilai historis situs ini membuat minat beberapa pengunjung dan tempat keramat seperti Sumber Nagan memang selalu dijadikan tempat tirakat atau berdoa, khususnya bagi mereka yang mempunyai hajatan. Pengunjungnya tidak hanya dari warga sekitar, tetapi juga wisatawan dari luar Malang.
Oke teman-teman, kita sudah selesai review di Sumber Biru sama di Sumber Nagan yang di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan mengenai sumber-sumber ini, silakan komen di bawah. Sedikit kita mengulang perjalanan agar sobat keluyuran tidak lupa akan rute menuju Sumber Nagan. Perjalanan menuju Gedho Ombo adalah pengalaman yang kaya akan keindahan alam dan kehangatan suasana pedesaan. Dari awal hingga akhir, setiap langkah dalam perjalanan ini menawarkan pemandangan dan momen yang patut dikenang. Setelah melewati Sumber Nagan, perjalanan berlanjut melewati hamparan kebun yang membentang luas di kedua sisi jalan. Bermacam ladang dengan berbagai tanaman seperti jagung, padi, dan sayuran hijau menjadi pemandangan utama. Beberapa pohon pisang turut menambah keragaman visual yang menyejukkan. Suara angin yang berhembus pelan di antara dedaunan menciptakan suasana sempurna dan damai. Ketika langit mulai diselimuti awan mendung, udara perlahan berubah menjadi lebih dingin dan segar. Sensasi dingin ini memberikan pengalaman berbeda bagi para pelancong, menambah kesan menyenangkan dari perjalanan. Di salah satu titik perjalanan, di sebelah kanan jalan terlihat bangunan sekolah dasar yang menjadi pusat keceriaan anak-anak. Suara tawa dan obrolan mereka di pagi atau siang hari sering terdengar, memberikan nuansa kehidupan yang ceria dan menghangatkan hati. Pemandangan ini mengingatkan kita akan kesederhanaan dan kebahagiaan hidup di pedesaan. Tidak lama kemudian kita akan tiba di depan area wisata Gedho Ombo. Tempat ini merupakan tujuan yang sempurna untuk beristirahat setelah perjalanan panjang, baik dari Sumber Biru, Sumber Nagan, maupun dari Sumberawan. Atmosfernya begitu menenangkan dengan udara segar dan pemandangan hijau yang luas, membuatnya menjadi lokasi ideal untuk mengisi ulang energi. Perjalanan ini adalah sebuah paket lengkap antara keindahan alam, interaksi sosial, dan pengalaman mendalam yang sulit dilupakan. Jadi, apa yang membuat Gedho Ombo begitu istimewa? Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Setelah memarkir kendaraan dan membayar tiket masuk, kita langsung disambut oleh lahan parkir yang luas. Area ini tertata rapi dengan paving block yang sepenuhnya menutupi permukaan, membuat parkir kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 terasa mudah dan nyaman, meskipun kemarin hujan menyisakan beberapa genangan air. Lahan ini tetap terlihat teratur dan memberikan kesan pertama yang baik. Melangkah lebih dalam, perjalanan membawa kita ke sebuah jalur yang memikat.
Di sini terdapat warung tawon kedoan, dan pengunjung dapat menikmati hidangan sederhana dengan cita rasa lokal yang hangat. Tak jauh dari warung ini ada sebuah musola, memudahkan pengunjung yang ingin ibadah di tengah perjalanan wisata mereka. Perjalanan berlanjut melewati taman bunga yang indah. Berbagai jenis bunga tertata rapi, memberikan warna-warna cerah yang menyegarkan mata dan hati. Di sudut taman terdapat sebuah kincir angin ala Belanda yang menarik perhatian, meskipun saat ini masih dalam tahap renovasi. Kincir angin ini tetap menjadi salah satu spot unik yang memancarkan pesona khas Eropa di tengah suasana pedesaan. Di area lain terlihat sebuah pendopo luas yang dirancang untuk berbagai kegiatan, mulai dari rapat hingga acara-acara keluarga. Pendopo ini memberikan suasana yang nyaman, dengan desain tradisional yang menyatu dengan alam sekitar. Selain itu, Gedok Ombo juga menawarkan fasilitas penginapan. Yang membuat Gedok Ombo semakin menarik adalah adanya beberapa kandang hewan peliharaan. Di sini kita bisa melihat marmut, kambing, dan bahkan merpati yang memiliki rumah khusus. Anak-anak pasti akan senang bermain dan berinteraksi dengan hewan-hewan ini. Selain itu, terdapat area bermain untuk anak-anak, menjadikan tempat ini ramah untuk wisata keluarga. Gedok Ombo juga memiliki daya tarik tersendiri saat malam hari. Tempat ini menyediakan area berteduh yang nyaman. Cocok untuk menikmati suasana sambil menyeruput secangkir kopi hangat. Suara alam yang tenang dan udara sejuk menciptakan pengalaman yang sulit dilupakan. Perjalanan kita berlanjut menuju area pemandian. Lokasi pemandian ini berada di dataran yang lebih rendah, sehingga kita perlu menuruni beberapa tangga untuk mencapainya. Setibanya di tempat pemandian, pengunjung akan menemukan kursi dan meja yang dirancang untuk bersantai sambil menikmati secangkir kopi di tepi pemandian. Suasana ini terasa begitu menyegarkan, terutama bagi mereka yang ingin melepas penat. Sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini. Sampai jumpa di cerita perjalanan berikutnya.